Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu di hari Jumat berkah ini. Semakin kuat mental dan semakin update informasi perpinjolan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah galbay pinjol semakin meningkat. Tapi hati-hati buat yang galbay di Rupiah Cepat, Bantu, Saku, dan Shopee S Pinjam. Ada apa ini? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, alhamdulillah pagi ini saya membaca artikel mengatakan bahwa kredit macet per Januari ini sudah menyentuh angka 1,9 triliun. Yang ini didominasi oleh pinjaman pribadi ataupun konsumtif. Sementara nilai 600,32 miliar itu untuk badan usaha. Artinya yang galbay dipinjol bukan 1-2 orang, jutaan. Informasinya teman-teman ya, baru kemarin 29 Januari 2 hari yang lalu, kredit macet di Pindar capai 1,9 triliun didominasi pinjaman pribadi. Nah, angka kredit macet disalurkan melalui P2P Lending alias pinjol mencapai 1,9 triliun per 30 November 2024 menurut data OJK per November. Nah, dilihat dari Januari per 29 2025, nasabah per orang yang menyumbang kredit macet terbanyak dengan nilai total mencapai 1,3 triliun. Artinya data ini diambil di tanggal 29 Januari teman-teman ya. Sementara kredit macet untuk pinjaman nasabah badan usaha sebesar 600,32 miliar. Lebih banyak orang yang minjam untuk konsumtif. Artinya orang yang galbay satu orang itu mungkin mencapai ratusan juta ataupun puluhan juta. Ini nggak nilai sedikit teman-teman. Karena yang menggunakan pinjol itu hampir 80% rakyat Indonesia ya. Nah, lanjut lagi kita ke bawah. Adapun total outstanding pinjaman Pindar sampai dengan November meningkat 27,32% menjadi 75,6 triliun. Wow, ini outstanding, ini artinya yang harus ditagih ya, hutang yang berjalan yang harus ditagih. Kemudian sementara itu pinjaman yang belum jatuh tempo tercatat 63,86 triliun. Kemudian yang dalam pemerhatian khusus atau galbay selama 30 hari 4,82 triliun. Yang masih disalurkan belum jatuh tempo itu 63 triliun. Yang galbay di masa 1 bulan pertama itu 4,82 triliun. Di sisi lain pinjaman kurang lancar, artinya yang galbay sampai dengan 60 hari tercatat 2,6 triliun, sementara yang sampai 90 hari itu 2,27 triliun. Ini bukan nilai sedikit teman-teman, nilainya triliun, nolnya banyak. Kalau mungkin jutaan nolnya cuma 3, ini nolnya 9 ataupun sampai 11-12 lah ya, karena kalau 9 itu miliar. Tuh dia teman-teman ya, jadi buat yang belum berani galbay, kalian termasuk orang yang memang memperkaya orang lain dengan memiskinkan kalian sendiri. Bukan berarti saya menyuruhkan untuk berhutang, tapi saya lebih menyuruhkan untuk stop. Jangan bodohi diri kalian atau bodohi pikiran kalian dengan cara gaya lubang tutup lubang itu akan membuat hutang kalian hilang. Tidak. Yang bisa membuat hutang kalian lunas itu adalah dengan keuangan dan kemampuan kalian sendiri. Bagaimana caranya itu? Yaitu dengan cara stop dulu saat ini, perbaiki ekonomi kalian, hutang kalian tinggalkan aja dulu. Nanti ke depan seandainya uang kalian ada baru kalian lunaskan satu persatu. Saya tahu yang namanya hutang itu harus dibayar, tetapi tidak dengan cara kalian gali lubang tutup lubang ataupun menjerumuskan keluarga kalian lebih jauh lagi. Tidak seperti itu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi malam kemarin saya dapatkan seorang teman yang curhat minta tolong, Mbak, bagaimana ini saya diancam sama pinjol akan didenda 500 juta dan kurungan 5 tahun gara-gara saya salah komen di salah satu platform e-commerce. Ini benar nggak seperti ini, Mbak? Tolong dong, Mbak, bagaimana ini caranya, Mbak? Karena suami saya terperdaya oleh rayuan mereka dan saya coba untuk komunikasi ke CS-nya dan mereka marah-marahin saya dan meminta saya untuk screenshot segera akun dari e-commerce saya agar segera diperbaiki. Ini bagaimana, Mbak? Nah, dari kata-kata pengaduan dia saja saya sudah langsung bilang, stop.
jangan langsung lanjutkan. Ini benar-benar penipuan, jangan terperdaya. Karena sifatnya penipu itu adalah dengan memanipulasi otak kalian, dan dia menyuruh kita untuk bergerak terus-terusan tanpa memberi kita ruang untuk berpikir. Nah, ini ciri-ciri penipuan jelas sekali. Nah, bagaimana kronologinya? Ini dia selengkapnya buat kalian. Nah, jadi kronologinya ada seorang teman yang suaminya pesan barang di Shopee. Kemudian tanpa sengaja barang itu tidak bagus. Jadi suaminya komen di platformnya dan mengatakan bahwa ini barang tidak bagus dengan segala kondisinya lah. Nah, tidak berapa lama ternyata suaminya ini ditelepon nomor yang gak dikenal, mengatakan bahwa mereka ini dari Shopee yang meminta bapak ini untuk segera menghapus komenannya di salah satu toko yang mengkritik barangnya. Karena kebingungan, bapak ini merasa, ya kan saya benar bahwa itu barangnya tidak bagus, jadi saya komen tidak bagus. Nah, si penelpon ini langsung mengirim WA yang isinya seperti ini. Kita baca sama-sama. Nah, di pop suratnya itu ada Shopee, ada Polri. Ini jelas pembodohan sekali ya. Dari kop surat aja kita sudah kelihatan ini palsu. Nah, kita baca ke bawahnya. Dengan surat ini kami nyatakan bahwa ulasan gambar yang telah Anda lampirkan melanggar kebijakan pengguna Shopee pada tahun 2024. Bagi pengguna yang telah melakukan pelanggaran, maka akan kami tutup secara permanen dan dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan merugikan orang lain, maka akan dipidana 5 tahun lamanya, denda 500 juta. Nah, kemudian lanjut lagi, untuk menghindari penutupan akun, harap perbarui ulasan dan diwajibkan melakukan verifikasi data sebagai kepemilikan akun dan fitur-fitur aplikasi Shopee yang sudah terlampir sebagai berikut: Shopee Pay Later, Shopee S Pinjam, dan rekening bank. Nah, dari sini saja sudah kelihatan banget ini jelas-jelas penipu. Lanjut lagi, bagi akun yang sudah melakukan pelanggaran yang sudah memiliki limit Pay Later S Pinjam, harap mengosongkan limit sementara supaya limit yang tersedia tidak dibebankan kepada Anda dan akun Anda akan kami aktifkan selama 1 jam. Artinya kita disuruh untuk mengosongkan ece-ecenya lah ibaratnya teman-teman ya, dan akan dimatikan selama 1 jam. Selama 1 jam itu mereka akan ngotak-ngatik akun kita, yang mana limit kita langsung akan ditarik sama dia. Ini jelas-jelas pembodohan sekali teman-teman ya. Nah, ini termasuk penipuan modus lama yang diulang lagi sekarang di awal tahun 2025. Buat teman-teman semuanya yang punya galbay di Shopee, ingat, Shopee tidak akan pernah memungut biaya apapun terkait dengan ulasan kita. Kalau kalian memiliki akun Shopee dan suka belanja di Shopee, pasti akan melihat banyak sekali orang-orang yang ngasih bintang 2, bintang 3, itu semuanya rata-rata tidak ada yang terjadi, dan itu adalah hak kita sebagai pembeli, dan itu sebagai acuan kepada si penjual agar tidak mengirim barang yang bohong ataupun barang yang reject. Ya, itu yang pertama. Terus lagi yang kedua, kalau memang semua orang itu akan dikenakan denda, otomatis orang-orang tidak akan pernah ada lagi yang mau belanja di Shopee. Tuh. Kemudian pasti sudah akan banyak orang yang speak up keluar, apalagi sampai ke penjara atau membayar denda 500 juta. Itu bukan nilai yang sedikit teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan hal yang seperti ini lagi, harap tenang, jangan gegabah. Karena apa? Sifatnya si penipu itu tidak akan membiarkan kita tenang untuk berpikir. Jadi dia akan terus-terusan menyuruh kita ini itu, yang ujung-ujungnya kita kilaf dan salah transfer ke mereka lagi. Jadi hati-hati sekali ya buat pengguna Shopee terutama. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya vlog ini sudah pernah saya angkat ya dulunya di sekitar tahun awal 2024 kalau saya nggak salah. Tetapi ini komenan untuk yang di Google Play. Nah, kalau yang sekarang ini kan komenan di e-commerce ya, sepertinya di Shopee. Dan ini bisa terjadi di Tokopedia ataupun di TikTok. Pasti akan terjadi lagi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ada beberapa pinjol yang saya tangkap bahwa dia ini akan sampai masuk kepada e-commerce, yaitu yang pertama S Pinjam, S Pay Later, ini jelas ya, karena memang mereka penguasa Shopee. Yang kedua itu adalah Bantu Saku. DC Bantu Saku ini sering masuk menerobos ke chat-chat yang ada di Shopee, S Pinjam ataupun di Tokopedia. Tuh, sama juga dengan Rucep, udah terkenal banget dari dulu-dulunya ya. Suka banget DM kita di e-commerce, baik TikTok, Shopee, ataupun di Tokopedia. Itu sering banget, dulu Bukalapak juga ada. Nah, kalau sudah ada yang terjadi sampai seperti ini, satu-satunya cara yaitu coba kalian password e-commerce kalian. Ya, TikTok kalian ataupun juga Shopee kalian. Tuh yang pertama,
Terus lagi yang kedua, jangan pernah terima kode OTP apapun, karena baru-baru ini ada seorang teman yang dia memang nggak pernah buka itu e-commerce-nya, Shopee-nya nggak pernah dia buka, tiba-tiba dapatkan kode OTP, minta verifikasi dari nomor yang tertera, sementara dia merasa tidak pernah punya nomor itu. Jangan pernah menyetujui apapun, jadi kamu tidak akan pernah terlibat dalam hal itu. Teman-teman ya, tetap hati-hati. Penipuan seperti ini sudah mulai ada lagi, sudah mulai muncul lagi. Penipuan zaman dulu sudah mulai lagi, karena sudah mulai banyak orang yang berani galbay. Ingat saja, orang yang galbay itu, orang yang menggunakan pinjol adalah sasaran empuk para penipu saat ini. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini berguna, bermanfaat, dan ingat saja, setiap penipuan itu bukan mencari waktu, tapi mencari kesempatan kapan kita lengah. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.